Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Mulyaningsih dari kelas MJ201. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Ekonomi Makro. Berikut ulasannya. Perekonomian Indonesia merupakan salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Namun, pada tahun 2020, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan yang serius dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, pariwisata, industri, dan investasi. Pada April 2021, Indonesia masih berada dalam fase pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi yang signifikan. Kondisi ekonomi tersebut tercermin dalam data infografis perekonomian Indonesia per April 2021, mencakup beberapa indikator penting, termasuk PDB 2021, nilai kurs pada bulan April 2021, dan inflasi IHK dalam tahun 2021. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Indonesia. BI sebagai Bank Sentral Indonesia. BI memiliki peran dalam menetapkan kebijakan moneter. Namun, mereka bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mengatur suku bunga dan likuiditas perbankan. BI melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengoptimalkan kondisi moneter. Yang kedua yaitu pemerintah Indonesia, memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Mereka bertanggung jawab untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal seperti pengaturan anggaran belanja negara, perpajakan, subsidi, dan pengeluaran publik lainnya. Pemerintah juga terlibat dalam kebijakan perdagangan internasional, investasi, dan regulasi ekonomi. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah lembaga legislatif yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang terkait kebijakan ekonomi. Mereka memiliki peran dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. DPR juga melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah dan memberikan persetujuan atas anggaran negara. Yang keempat yaitu kementerian-kementerian terkait. Beberapa kementerian memiliki tanggung jawab dalam sektor-sektor ekonomi tertentu. Misalnya, Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Perdagangan dalam perdagangan luar negeri, dan Kementerian Perindustrian dalam pengembangan industri. Kementerian-kementerian ini bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang holistik. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 2021. Seperti yang kita lihat dalam infografis ini, berikut adalah laporan Bank Indonesia pada tanggal 9 April 2021 yang membahas perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Ini adalah ringkasan dari laporan tersebut. Perkembangan nilai tukar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tanggal 9 April 2021 dibuka pada level atau bid sebesar 14.390 per dolar Amerika Serikat. Aliran masuk modal asing dan premi CDS Indonesia 5 tahun juga menjadi faktor yang dipantau dalam perkembangan nilai tukar rupiah. Lalu yang kedua inflasi. Inflasi berada pada level yang rendah
dan terkendali pada bulan April 2021. Komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi adalah daging ayam ras, jeruk, cabai merah, ayam goreng, dan telur. Sedangkan komoditas utama yang menjadi penyumbang deflasi adalah cabai rawit, kangkung, bawang, bayam, dan beras. Dampak nilai kurs. Ini beberapa dampak nilai kurs, yaitu jika nilai kurs menguat, membuat barang impor menjadi lebih murah, yang dapat meningkatkan daya beli konsumen terhadap barang impor, lalu mendorong penurunan harga bahan baku impor yang dapat menguntungkan sektor industri yang bergantung pada impor bahan baku. Namun, penguatan nilai kurs juga dapat membuat barang ekspor menjadi lebih mahal di pasar internasional, yang dapat mengurangi daya saing dan menghambat pertumbuhan sektor ekspor. Lalu, dampak nilai kurs melemah, membuat barang impor menjadi lebih mahal, yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen terhadap barang impor, mendorong kenaikan harga bahan baku impor yang dapat memperberat biaya produksi bagi sektor industri yang bergantung pada impor. Namun, pelemahan nilai kurs dapat mendorong pertumbuhan sektor ekspor karena barang ekspor menjadi lebih murah di pasar internasional, yang dapat meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu ada inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen pada bulan April 2021. Tetap rendah sebesar 0,1396% month to month atau meningkat dibanding dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,0896%. Berikut adalah ringkasan dari inflasi IHK April 2021. Inflasi kelompok inti atau core inflation. Inflasi kelompok inti mengalami peningkatan sebesar 0,142%. Peningkatan ini dapat mempengaruhi oleh faktor-faktor seperti kenaikan harga rokok, terutama rokok kretek filter yang terkait dengan kenaikan cukai tembakau yang berkelanjutan. Inflasi kelompok volatile food. Inflasi kelompok volatile food, makanan yang harganya cenderung bergejolak, mengalami perlambatan sebesar 0,152%. Hal ini dapat disebabkan oleh deflasi komoditas hortikultura dan beras akibat masuknya masa panen. Inflasi harga yang diatur oleh pemerintah Inflasi harga yang diatur oleh pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,196%. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh tekanan inflasi komoditas emas, perhiasan yang terkait dengan kenaikan harga emas global. Bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini, 2021 di tengah pandemi COVID-19? Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan tersebut mencapai 5,320% year of year. Dari sisi pengeluaran, ekspor dan impor mengalami pertumbuhan positif dan membaik. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok dan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekspor mencapai 6,74%, sementara impor tumbuh sebesar 5,27%. Konsumsi pemerintah meningkat sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal dan bantuan sosial. Investasi mengalami perbaikan dengan pertumbuhan positif sebesar 2,969%. Perbaikan ini tercermin dari realisasi stimulus fiskal dan belanja modal.
Konsumsi rumah tangga masih terbatas, dengan pertumbuhan sebesar 2,239% yang tercermin dari pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi. Sisi lapangan usaha. Mayoritas lapangan usaha melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi, pengadaan barang dan jasa, air, dan kesehatan. Kesimpulan, penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan kementerian terkait dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya bekerja bersama dengan menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks PDB triwulan 1 2021, faktor-faktor seperti penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perubahan nilai kurs dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor. Sementara inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen dan investasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk memperhatikan kondisi ini dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Dan berikut adalah sumber referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.